Kabar duka menyelimuti sepak bola tanah air setelah Mirjano Jonathans dipastikan kembali mengalami cedera ACL. Pukulan telak ini menjadi cedera ACL kedua yang diderita sang pemain dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Insiden menyakitkan ini terjadi saat Mirjano sedang memperkuat klubnya Excelsior Rotterdam dalam laga sengit kontra SC Heerenveen. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi adanya robekan ACL yang memaksa sang penyerang sayap menepi dari lapangan hijau. Situasi ini membuat Mirjano hampir dipastikan harus mengakhiri musim ini lebih awal demi fokus pada pemulihan. Mengingat durasi rehabilitasi pasca operasi ACL umumnya memakan waktu 6 hingga 9 bulan, absen panjang menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Dampaknya, Mirjano dipastikan tercoret dari daftar skuad timnas Indonesia untuk turnamen FIFA Series yang sudah di depan mata. Kehilangan Mirjano menjadi tantangan besar bagi pelatih John Hartman yang sangat mengandalkan kreativitasnya di lini serang. Saat ini, tim pelatih timnas Indonesia tengah menimbang opsi untuk memanggil pemain pengganti guna mengisi kekosongan di sektor sayap. Meski terpukul, Mirjano menunjukkan mentalitas baja dengan membagikan pesan emosional melalui media sosial pribadinya. Ia menyatakan kesedihannya namun menegaskan komitmen penuh untuk menjalani proses rehabilitasi dengan disiplin tinggi. Sang pemain bertekad untuk kembali merumput dalam kondisi fisik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh pendukung timnas kini memberikan doa dan dukungan agar proses penyembuhan Mirjano berjalan lancar tanpa hambatan. Elkan Bagot resmi menyandang status sebagai pemain tertinggi di skuad timnas Indonesia dengan postur menjulang mencapai 196 cm. Per Maret 2026, pelatih anyar John Hartman secara resmi memanggil kembali sang bek tangguh untuk memperkuat barisan pertahanan Garuda. Pemanggilan ini menjadi kabar gembira bagi lini belakang Indonesia guna menghadapi tantangan berat di ajang FIFA Series 2026. Elkan kembali dipercaya mengenakan seragam merah putih setelah sempat absen cukup lama dari agenda internasional. Keunggulan fisik yang ia miliki dipastikan menjadi senjata utama Indonesia dalam memenangkan duel-duel bola atas yang krusial. Kehadirannya memberikan rasa aman saat bertahan sekaligus menjadi ancaman nyata bagi lawan melalui situasi bola mati di lini depan. Momen pemanggilan pada Maret 2026 ini menandai berakhirnya masa penantian panjang Elkan membela Panji Garuda. Tercatat, Elkan terakhir kali memberikan kontribusi maksimalnya saat berlaga di Piala Asia 2023. Kembalinya sang bek raksasa kini secara otomatis memperketat persaingan di posisi bek tengah timnas Indonesia. Ia harus bersaing memperebutkan posisi utama dengan pemain-pemain berkualitas yang kini berkarir di Liga Elit Eropa. Nama-nama besar seperti Jai Itzes yang kini membela Sassuolo dan Mace Hilgers dari FC Twente menjadi pesaing beratnya. John Hartman kini memiliki kemewahan opsi pemain di jantung pertahanan untuk meracik strategi terbaiknya. Kualitas Elkan yang sudah teruji di kompetisi Inggris diharapkan mampu memberikan stabilitas lebih bagi pertahanan Garuda. Seluruh mata pecinta sepak bola nasional kini tertuju pada performa Elkan dalam turnamen bergengsi Maret mendatang. Ambisi besar dibawa Elkan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama di bawah asuhan pelatih baru. Legenda sepak bola Belanda Rafael van der Vaart melontarkan kritik keras yang menyasar Maarten Paes. Kemarahan ini meledak menyusul kekalahan memalukan Ajax dengan skor 1-3 dari FC Groningen dalam lanjutan Eredivisie. Van der Vaart merasa geram dengan pernyataan terbuka Paes yang mengkritik mentalitas serta semangat juang rekan setimnya pasca pertandingan. Sebagai pemain yang baru bergabung pada Januari 2026 dari FC Dallas, sikap Paes dianggap tidak etis oleh sang legenda. Van der Vaart menilai Paes belum memiliki otoritas yang cukup untuk menghakimi rekan setimnya di depan publik. Melalui program Ziggo Sport, ia menegaskan bahwa Paes seharusnya fokus membuktikan kualitas performanya di lapangan terlebih dahulu. Jika saya pelatihnya, saya akan langsung memulangkan dia ke Amerika Serikat sekarang juga, cetus Van der Vaart dengan nada pedas. Mantan gelandang Real Madrid tersebut mengaku muak melihat aksi Paes yang berlari keluar kotak penalti hanya untuk memaki pemain lain. Menurut pandangannya, sangat mudah bagi seorang pemain untuk menuding timnya tidak solid saat situasi sedang sulit. Tindakan reaktif seperti itu dianggap sama sekali tidak membantu kondisi Ajax yang kini terpuruk di peringkat ke-5 klasemen. Van der Vaart menekankan pentingnya menjaga keharmonisan ruang ganti, terutama bagi pemain yang baru saja menginjakan kaki di klub. Ia berharap Paes lebih bijak dalam berkomunikasi dan menunjukkan respek kepada pemain senior lainnya di skuad Ajax. Kritik tajam ini kini menjadi sorotan hangat di kalangan pecinta sepak bola Belanda dan Indonesia. Kabar baik datang dari Mace Hilgers yang menunjukkan progres pemulihan cedera ACL secara signifikan. Bek tangguh ini telah memberikan sinyal optimis kepada John Hartman mengenai kondisi fisiknya.
Meskipun berangsur membaik, Mace belum masuk dalam daftar 41 pemain untuk laga Maret 2026. Hal ini dikarenakan sang pemain masih berada dalam fase akhir pemulihan dan baru memulai latihan ringan di lapangan. Mace sebelumnya diprediksi absen 9 bulan pasca cedera parah yang menimpanya pada akhir tahun 2025 lalu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa target kembali merumput sekitar bulan Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Di sisi lain, karir Mace bersama FC Twente dipastikan berada di titik akhir pengabdiannya. Kontrak sang bek akan habis pada musim panas 2026 dan kemungkinan besar ia tidak akan bermain lagi di sana. Keputusan ini diambil menyusul penolakan perpanjangan kontrak serta masa pemulihan panjang yang ia jalani saat ini. Mace secara khusus mengirim pesan pribadi kepada John Hartman untuk menegaskan komitmennya bagi skuad Merah Putih. Ia mengaku sedang bekerja ekstra keras dalam proses rehabilitasi agar bisa segera nyetel dengan taktik kepemimpinan baru. Tekad kuat ini menjadi angin segar bagi lini pertahanan Indonesia yang sangat membutuhkan pengalaman serta kualitasnya. John Hartman pun menyambut positif perkembangan ini, meski tetap berhati-hati dalam memantau kebugaran sang pemain kunci. Kehadiran Mace di masa depan diharapkan mampu memberikan stabilitas maksimal bagi tembok pertahanan Garuda di ajang internasional. Seluruh pendukung timnas Indonesia kini menantikan momen kembalinya sang bek raksasa ke lapangan hijau dengan seragam kebesaran. Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian publik setelah terlihat berkumpul bersama 3 mantan anak asuhnya di Jakarta. Dalam sebuah momen santai namun penuh makna, ia makan bersama Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Egy Maulana Fikri. Pertemuan itu memperlihatkan hubungan hangat yang tetap terjaga meski STY tak lagi menukangi skuad Garuda. Kebersamaan tersebut diabadikan Shin Tae-yong melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam foto yang beredar, keempat sosok sepak bola itu tampak menikmati waktu bersama dalam suasana santai. STY menuliskan keterangan sederhana namun penuh emosi, "Bersama murid-muridku tercinta." Kalimat itu langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola nasional. Banyak yang melihatnya sebagai bukti kuat kedekatan emosional antara pelatih dan pemain. Kehadiran Shin Tae-yong di Jakarta kali ini bukan untuk urusan tim nasional. Ia datang sebagai tamu dalam sebuah acara hiburan bertajuk Ramadan Cup. Ajang tersebut mempertemukan sejumlah selebritas dan tokoh olahraga dalam pertandingan persahabatan. Meski bersifat santai, kehadiran STY tetap menjadi sorotan utama. Reuni singkat dengan 3 pilar timnas itu pun menjadi momen yang paling menyita perhatian sepak bola Indonesia.